Halo Bapak Ibu, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Belajar dan Berbagi. Hari ini saya akan menjelaskan atau berbagi tutorial bagaimana cara menggunakan format penilaian atau aplikasi yang telah saya bagikan terkait dengan format penilaian kurikulum Merdeka. Nah teman-teman, banyak teman-teman yang sudah mendownload aplikasi ini, bahkan ada yang membeli. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakannya, sehingga teman-teman tidak keliru dalam mengoperasikan aplikasi atau format penilaian ini. Oke Bapak Ibu, sekedar informasi bahwa format nilai yang telah saya buat ini merupakan modifikasi dari aplikasi raport yang saya peroleh dari situs Kurikulum Merdeka. Ya teman-teman, yang ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman pernah akses aplikasi raport ini. Jika teman-teman menggunakan aplikasi raport ini dan teman-teman butuh format penilaian yang baru, oleh karena itu di sini saya siapkan format penilaian sehingga ketika teman-teman mengisi format ini tersinkron dengan format raport yang tersedia. Oke Bapak Ibu, bagaimana cara menggunakannya? Bapak Ibu langsung simak video ini hingga selesai. Yang pertama Bapak Ibu, teman-teman, di sini aplikasi yang saya buat ini terdapat berapa sheet? Ini ada 6 sheet ya. Ada 6 sheet. Sheet yang pertama itu sheet data siswa, ada home, ada tujuan pembelajaran, asesmen formatif, asesmen sumatif, dan nilai akhir. Nah teman-teman, yang pertama kita ke data siswa. Nah tentunya sheet data siswa ini akan diisi dengan data siswa di kelas kita. Teman-teman, misalkan ini saya ambil contoh, ini siswa yang ada di kelas saya, misalkan berapa orang ini. Saya salin, saya tempatkan di sini ya. Oke, baik, saya urutkan dulu sesuai abjad. Ini ada acak, saya urutkan dulu. Oke teman-teman, ini sudah sesuai abjad. Yang berikut kita masukkan data nomor NISN dan NIS. Misalkan saya ambil contoh ini NISN. Saya pakai rumus biar cepat ya. Ini sekedar contoh ya teman-teman. Kalau teman-teman mau buat, silakan dicek baik-baik NISN siswa masing-masing. Ya. Ya, ini ada 40 orang misalkan ya. Dan ini juga nomor induk siswa. Oh ya teman, ini angka ya. Ini saya ganti dulu ya formatnya menjadi number. Baik teman-teman, ini nama siswa, nomor induk siswa nasional, dan nomor induk siswa itu sudah terisi. Selanjutnya kita ke sheet yang berikut, yaitu tujuan pembelajaran. Nah di bagian tujuan pembelajaran ini ada dua, yaitu tujuan pembelajaran sendiri dengan lingkup materi. Nah tujuan pembelajaran yang pertama di sini ada kode ATP. Nah teman-teman, kalau kami dalam matematika itu ada kode, misalkan aljabar itu A, bilangan B, geometri itu G, data itu peluanan data itu D, pengukuran P. Nah teman-teman, misalkan di sini saya beri kode sesuai dengan tujuan pembelajaran.
Di sini saya akan ambil tujuan pembelajaran salah satunya dari sini ya. Ini contoh saja teman-teman. Ini tujuan pembelajaran, saya ambil saja ini. Ini kan B5. Saya ambil dari sini tujuan pembelajarannya. Saya salin. Nah, saya salin taruh di sini ya teman-teman. Oke. Nah, yang berikut ini tadi adalah B5. B5 ini kan bilangan, maka di sini lingkup materinya adalah bilangan. Seperti itu. Oke, yang berikut kita ambil lagi. Misalkan contoh yang berikut ya. Kita ambil bilangan, ambil satu lagi. Ini contoh saja teman-teman. Mungkin ini himpunan ya. Himpunan masuk dalam bilangan. Copy. Saya ambil contoh ya teman-teman. Ini tujuan pembelajaran yang kedua. Nah, ini kan masuk tadi B7 misalkan ya tadi. Coba kita perhatikan di sini ya B13. Isi dengan B13. Oke, mungkin yang berikut saya tambahkan lagi. Misalkan ini A3, copy A3. Ini A3 ya teman-teman. Nah, A3 ini masuk dalam materi A3 tadi. Coba kita perhatikan. A3 itu masuk dalam materi aljabar ya, berarti A. A3 ini aljabar. Oke, misalkan yang keempat, saya ambil contoh. Nah, ini sekedar contoh ya teman-teman. Nanti teman-teman sesuaikan dengan yang di teman-teman sekolah ya, sesuai dengan kondisi masing-masing. Ctrl V. Oke, ini masih A. Berapa tadi? A6. Oke. A6 masih aljabar, dan saya tambahkan lagi yang lain, misalkan ada fase D pengukuran, misalkan ini ya, pengukuran. Misalnya ini adalah P3. Ini pengukuran. Pengukuran. Kalau memang hanya 3 teman-teman, silakan teman-teman hapus ini. Tidak perlu kita isi ya. Dihapus saja. Ingat teman-teman, isi di kolom H. Jangan sampai teman-teman isi di kolom I ataupun kolom J ya. Isi di bagian H yang ini ya teman-teman. Ya. Jika sudah teman-teman, ini kan kita hapus ya kan. Ini kita hapus. Oke. Sekarang setelah teman-teman mengisi tujuan pembelajaran dan lingkup materi, teman-teman bisa kembali ke home dan kita lihat pada data nilai asesmen formatif. Nah teman-teman, ya ini sudah masuk ya tujuan pembelajarannya. Ya. Ini tujuan pembelajaran yang pertama, tujuan pembelajaran kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Tadi kan kita isi ada 5 tujuan pembelajaran, ya kan? Ada 5 tujuan pembelajaran. Nah teman-teman, sekarang kita ke nilai formatif. Silakan diisi, misalkan contoh ini orang pertama, orang kedua sampai dengan 5 ya. Misalkan di sini 80. Oke. Untuk nilai ini teman-teman, nilai yang sudah kita olah. Mungkin melalui analisis, mungkin melalui hasil ulangan, nilai akhirnya diisi pada kolom yang tersedia. Ya. Oke, ini hanya sampai 5 saja teman-teman. Untuk yang lain ini tidak boleh dihapus teman-teman, biarkan saja 0 seperti ini. Oke, sekarang orang kedua, saya ambil contoh saja dari sini, copy saja, Ctrl V, ya. Misalkan ya 80, 40, 70, 90, saya ambil contoh seperti itu.
50, 50, 60, 90, 80, contoh saja 70. Oke, sekarang saya copy. Ini anggap saja data semua sudah terisi ya teman-teman, sudah terisi sebanyak 40 siswa. Oke, setelah kita mengisi data nilai formatif, yang berikut kita ke nilai ini tidak usah dirubah ya teman-teman, ini sudah menggunakan rumus ya. Nah, ini kita sudah mengisi nilai formatif, sekarang kita ke asesmen sumatif. Nah teman-teman, untuk asesmen sumatif ini yang tadi sesuai dengan lingkup materi yang ada ya, lingkup materi yang ada ini ya teman-teman. Oke, kita kembali ke asesmen sumatif. Nah, di sini kita lihat bilangan aljabar pengukuran yang tadi kita isi di bagian awal. Silakan teman-teman isi dengan nilai yang ada. Ini tes 90, non tes kalau ada silakan diisi. Contohnya 80. Ini sambil contoh saja ya. Untuk materi aljabar tesnya misalkan 90, non tesnya 70. Lalu untuk materi pengukuran dan seterusnya, untuk tes 80, non tesnya 80 juga misalkan. Silakan diisi hingga nilai orang yang terakhir. Oke. Saya copy saja ya teman-teman biar cepat. Tapi ingat dalam mengolah nilai jangan sampai teman-teman juga menggunakan copy paste seperti ini. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat nilai raport sudah ada ya, nilai akhir untuk asesmen sumatif. Untuk yang akhir materi ya, ini seperti akhir materi nilai ulangan ya, nilai ulangan. Sementara ini nilai akhir semester seperti PTS ya, PTS dan juga nilai akhir semester. Nah, ini kita misalkan contohnya ambil dari sini saja biar lebih cepat. Saya ambil dari sini. Dan ingat teman-teman, untuk kurikulum Merdeka ini nilai PTS ini tidak diwajibkan ya. PTS dan akhir semester tidak diwajibkan. Silakan disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Nah teman-teman, setelah teman-teman mengisi nilai sumatif dan formatif, teman-teman bisa langsung ke nilai akhir. Nah teman-teman, kita lihat di nilai akhir ini semua sudah terisi ya. Untuk deskripsinya teman-teman, kita lihat langsung dengan namanya, nama siswa seperti ini, Absalom Neulaka. Ini nilai akhirnya 72,125. Nah ini deskripsinya ya. Untuk lebih kita buat seperti ini ya, supaya kelihatan semua deskripsinya, karena ini nanti akan kita print teman-teman. Kita print ini dan diisi dan diberikan kepada wali kelas ya, seperti itu ya teman-teman, sehingga wali kelas mengisinya dalam aplikasi rapor yang tersedia pada yang ini ya teman-teman, aplikasi rapor yang ini. Jadi untuk mengisi aplikasi rapor ini, wali kelas cukup menerima ini ya, cukup menerima ini dan juga yang tadi mengisi tujuan pembelajaran dan lingkup materi. Ketika Bapak Ibu wali kelas mengisi tujuan pembelajaran dan lingkup materi dengan nilai-nilai ada, otomatis deskripsi yang ada di raport ini, akan sesuai dengan deskripsi yang ada pada aplikasi raport yang ini teman-teman ya. Sehingga teman-teman tidak perlu mengisi deskripsi nilai siswa ke dalam aplikasi rapor yang tersedia di sini ya. Tidak perlu, teman-teman cukup mengisi tujuan pembelajaran dan juga nilai sumatif dan formatif. Untuk deskripsinya akan otomatis muncul di rapor sesuai dengan yang ada pada format nilai yang diberikan oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran ya. Maka
Saya rasa format ini membantu para wali kelas untuk tidak perlu menginput, deskripsinya, karena deskripsi akan muncul otomatis pada bagian deskripsi nilai tiap-tiap siswa. Ya. Oke teman-teman, ini untuk lebih rapi ya teman. Ini saya menggunakan ini saja. Kita pakai ini saja. Nah, seperti ini. Lalu untuk formatnya kita kasih kolom ya teman. Ini baris. Kita kasih 100. Coba ya seperti itu. Tinggal disesuaikan supaya lebih rapi. Nah, lalu bagaimana dengan yang sisa ini? Karena ini sebentar kita print. Yang sisa ini teman-teman jangan hapus. Usahakan sebelum menggunakan aplikasi rapor ini, teman-teman bisa salin bagi dua. Salin dulu, baru kita kerja satu-satunya kita simpan. Dan jika sudah selesai, silakan teman-teman bisa blok yang sisa ini dari 40 hingga 50 ini, kita blok, lalu pilih hidden. Ya, seperti ini. Kalau misalkan sebentar teman-teman isi di depan hingga 50 orang, tinggal teman-teman munculkan kembali unhidden, maka data akan muncul kembali di sini. Tidak perlu kita membuat rumus yang baru. Oke teman-teman, mungkin demikian ya teman-teman yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Teman-teman bisa simak kembali dari awal, sehingga tidak salah dalam menggunakan aplikasi atau format penilaian sederhana ini yang telah saya buat ya teman-teman. Nah, intinya teman-teman, menurut saya ini sangat membantu para wali kelas agar tidak perlu mengisi deskripsi di dalam rapor. Wali kelas cukup mengisi tujuan pembelajaran, asesmen formatif, asesmen sumatif. Ya. Ketika teman-teman mengisi 3 data ini, maka deskripsi akan muncul secara otomatis sesuai dengan yang ada pada data guru mata pelajaran, seperti itu. Oke teman-teman, demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.